Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa kembali dengan Kak Nandang Herianto di channel kesayangan kita, Enjoy Mathematics Official, kreatif, inovatif, and fun. Kali ini Kak Nandang akan menyajikan pembahasan tentang persamaan kuadrat, cara cepat dan mudah dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus Al-Khwarizmi atau rumus ABC. Materi dan soal yang Kanandang sajikan sudah berdasarkan kurikulum yang berlaku di tingkat SMA ataupun SMK. Pemaparan materi yang Kanandang sampaikan dibuat lebih sederhana sehingga mudah dimengerti. Untuk pembahasan soal pun Kanandang buat lebih rinci sehingga mudah dipahami. Sebelum ke penyajian, adik-adik bantu Kanandang dan dukung Kanandang di channel Enjoy Mathematics Official dengan cara like, subscribe, dan komen. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus Al-Khwarizmi atau nama lainnya rumus kuadratik atau bahasa kerennya di kalangan SMA SMK itu atau di kalangan sekolah disebut rumus ABC. Ini bila ya persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ini akan diperoleh akar-akarnya dengan rumus sebagai berikut. X1 atau X2-nya itu adalah negatif B, positif negatif, akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A. Ini rumus ABC atau rumus kuadratik, atau ada yang namanya menyebutnya rumus Al-Khwarizmi sesuai yang menciptakannya, yaitu Muhammad Al-Khwarizmi atau disebut aljabar. Untuk lebih memahamkannya, Kanandang memiliki beberapa contoh untuk persoalan dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Contoh yang pertama adalah seperti ini. Dengan rumus ABC atau rumus kuadratik, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi kita akan mencari tahu jenis akar-akar persamaan kuadrat dari X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Alternatifnya atau jawabannya adalah seperti ini. Kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya, yaitu X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0 sesuai yang diketahui dalam soal. Nanti tentukan A, B, dan C-nya. A ini adalah koefisien dari X kuadrat. Kalau dalam soal ini adalah 1. Ini kalau yang tidak ada angkanya itu adalah 1 positif ya. Terus B-nya itu koefisien dari X. Ini ya, koefisien dari X yaitu negatif 4. C-nya adalah konstanta. Konstanta itu adalah nilai yang ada di persamaan kuadrat yang tidak ada variabelnya atau peubahnya. Dalam hal ini peubahnya adalah X. Berarti adalah negatif 12. C-nya itu adalah negatif 12. Selanjutnya nilai-nilai ini yang sudah kita tentukan, kita masukkan ke dalam rumus kuadratik atau rumus ABC. Negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Kita masukkan nilainya. Negatif B. B-nya ganti dengan negatif 4. Supaya tidak keliru, bilangan negatif kita pakai kurung ya. Supaya tidak keliru dengan bilangan negatif yang lainnya atau operasi pengurangan nantinya ya. Negatif 4 karena B-nya adalah negatif
4. Hati-hati di sini, karena negatif yang ini adalah aturan atau rumus. Negatif 4 adalah jenis atau bilangan pengganti B-nya ya, atau nilai B-nya yaitu negatif 4. Positif negatif. Nah, ini B pangkat 2, berarti negatif 4 pangkat 2. Dikurangi, nah ini rumus ya, dikurangi 4 dikali A-nya adalah 1, ganti ya. Dikali lagi C-nya adalah negatif 12. Tuliskan ya, kalau ada tanda negatif, bilangan negatif kita pakai kurung. Supaya tidak keliru dengan plus atau minusnya atau operasi dari bilangan tersebut. Dibagi 2 kali A. 2, A-nya ganti dengan 1. Satunya positif. Setelah ini kita sederhanakan atau operasikan. Negatif, nih ada negatif berarti jadi positif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Bilangan positif kali bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Beda saja tandanya jadi negatif. Itu saja ya. Kalau sama tandanya, bilangannya itu sama tandanya. Negatif-negatif, positif-positif. Hasilnya bilangan positif. Kalau positif dengan bilangan negatif dikalikan, hasilnya bilangan negatif. Ini ya, ada negatif. Negatif berarti positif. Positif 4. Positif negatif. Ini rumusnya positif negatif. Karena nanti kita akan ambil yang positifnya, kita akan ambil yang negatif. Negatif 4 pangkat 2, artinya negatif 4 dikali negatif 4, hasilnya positif 16. Nah, ini perhatikan di sini, ada negatif 4, jadi kurangi 4 dikali 1 dikali negatif 12. Tanda negatifnya ada 2. Berarti nantinya jadi positif. Tinggal kita kalikan angkanya 4 kali 1 kali 12, 48. Jadi akar dari 16 tambah 48. Yang bawahnya 2 kali 1, hasilnya adalah 2. Kita lanjut adik-adik ya. Yang belum sederhana adalah yang di dalam akar. Kita jumlahkan 16 tambah 48, itu 64. Kira-kira adik-adik tahu nggak 64 itu ada akarnya hasilnya bilangan bulat bukan? Kalau hasilnya bilangan bulat, artinya 64 ini adalah bilangan kuadrat. Kira-kira kuadrat dari berapa 64? Ingat-ingat kembali. Ternyata 64 itu kuadrat dari 8. Berarti akar 64 itu hasilnya adalah 8. Nantinya X1 atau X2-nya sama dengan 4. Positif negatif 8. Jadi 4 positif negatif 8 dibagi 2. Setelah ini kita cari satu-satu. X1-nya bagaimana? X1-nya kita ambil yang positifnya. 4 kita tulis ya. Ambil yang positif 8. Berarti 4 tambah 8 nantinya bagi 2. 4 tambah 8 adalah 12. Dibagi 2. 12 bagi 2 adalah 6. Akar pertamanya adalah 6 positif. Yang kedua kita ambil yang negatif 8-nya. Tadi positif negatif 8. Jadi nantinya X2 sama dengan 4 dikurangi 8 dibagi 2. 4 kurangi 8 adalah negatif 4. Dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 2. X1-nya 6, X2-nya negatif 2. Kita simpulkan. Jadi akar-akarnya adalah 6 dan negatif 2. Ini seperti oleh anak-anak SMA, SMK, atau bagi orang-orang di matematika. Rumus ABC ini rumus sakti untuk menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat. Kalau tidak ditentukan dengan cara apa menentukan akar persamaan kuadrat, kita bisa semuanya menggunakan dengan rumus ABC ini atau rumus kuadratik. Jadi nanti adik-adik kalau dalam ujian supaya cepat kita gunakan pakai rumus kuadratik ini ya. Dari persamaan-persamaan kuadrat dalam menentukan akar-akarnya. Selanjutnya kadang-kadang punya contoh soal lagi. Soalnya seperti ini. Dengan rumus ABC, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 20 dikurangi 11x dikurangi 3x pangkat 2 sama dengan 0.
Nah, ini bila diperhatikan dalam soal, kadang-kadang X kuadratnya tidak, yang variabel atau perubahan X kuadrat tidak ditulis dahulu, ya. Ditulis di awal, ternyata 20 dulu yang ditulis di awal, dikurangi 11, X dikurangi 3, X pangkat 2 sama dengan 0. Ini pun adalah persamaan kuadrat. Cirinya adalah derajat dari peubah atau variabelnya paling tingginya adalah 2. Itu saja, ya. Syarat utama itu kalau variabelnya adalah X, derajat paling tingginya ini adalah 2, berarti itu adalah persamaan kuadrat. Ini pun sebenarnya persamaan kuadrat. Jadi kita akan mencari akar-akarnya dengan rumus ABC. Kita tulis persamaan kuadrat yang diketahuinya, berarti 20 dikurangi 11X dikurangi 3X pangkat 2 sama dengan 0. Kira-kira A-nya berapa? Karena ini dapat negatif 3 dari mana? Karena A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X kuadrat adalah ini, negatif 3. B-nya negatif 11, koefisien dari X. Jadi negatif 11. C-nya adalah 20, yaitu konstanta dari persamaan kuadrat. Konstanta sendiri, karena ingatkan, adalah bilangan di persamaan kuadrat yang tidak ada peubahnya atau variabelnya. Jadi hanya bilangannya saja, tidak ada X, Y, dan sebagainya, variabel atau peubah. Ya, kalau sudah begini, kita tuliskan, jangan lupa rumus kuadratiknya atau rumus ABC-nya. X1 atau 2 sama dengan negatif B positif negatif akar dari B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi 2A. Kita masukkan nilai-nilainya, ya. B-nya adalah negatif 11. Negatif lagi, jadi pakai kurung, ya. Jadi nanti ada negatif 11. Double, ya. Positif negatif 11 pangkat 2, ini B-nya, ya. Dikurangi 4 dikali A-nya adalah negatif 3. Berarti 4 dikurangi 4 kali negatif 3. Pakai kurung, ya. Negatif 3 dikali C-nya 20. Bawahnya 2 kali A. Jadi nantinya 2 dikali negatif 3. Pakai kurung supaya tidak keliru. Selanjutnya kita sederhanakan. Negatif jadi positif 11 nantinya. Positif negatif, akar dari negatif 11 pangkat 2, negatif 11 kali negatif 11, positif 121. Ini ada negatifnya, ada 2, berarti nantinya hasilnya positif, bilangan positif, ya. Tinggal kalikan angkanya, 4 kali 3 kali 20. 4 kali 3, 12. 12 kali 20 adalah 240. Karena negatif ada 2, jadi positif 240. Di bawah 2 kali negatif 3, berarti negatif 6. 11 positif negatif akar 121 ditambah 240 dibagi negatif 6. Kita selesaikan yang di dalam akarnya. X1 atau 2 sama dengan 11 ditambah positif negatif akar 121 tambah 240 adalah 361 dibagi negatif 6. Kira-kira 361 ini bilangan kuadrat bukan? Kita cek, ya. Biasanya yang ujungnya 1 ini adalah perkalian yang ujungnya angka 1 dan 9. Ya. Kalau yang 300 atau 300-an ini berarti di atas bilangannya itu pasti di atas 15 ke sana, ya. Tapi di bawah 20 angkanya. Kira-kira yang cocok apa? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kira-kira yang cocok adalah angka 19. Cuman kita cek lagi. 19 kali 19 berapa? 361. Jadi akar 361 adalah 19. Nantinya X1 atau 2-nya itu 11 positif negatif 19 dibagi negatif 6. Satu-satu kita cari. Positif 19 kita ambil.
X1 sama dengan 11 ditambah 19 dibagi negatif 6. 11 ditambah 19 adalah 30 dibagi negatif 6. Hasilnya negatif 5. Akar pertamanya adalah negatif 5. Yang kedua, ini X2-nya ambil yang negatif 19. Berarti nantinya 11 dikurangi 19 dibagi negatif 6. 11 dikurangi 19, hasilnya negatif 8 per negatif 6. Nih, atasnya atau pembilangnya negatif, penyebutnya juga negatif. Jadi saling membagi ini, bilangan negatif dengan bilangan negatif. Hasil baginya adalah bilangan positif. Tinggal kita sederhanakan. FPB dari 8 dan 6. FPB dari 8 dan 6 adalah 2, ya, harus sudah mahir ya. PB dari 8 dan 6 adalah 2. Jadi nantinya 8 dibagi 2 adalah 4, 6 dibagi 2 adalah 3. Karena ini negatif-negatif jadi positif. Hasilnya adalah 4 per 3. Jadi akar-akarnya adalah negatif 5 dan 4 per 3. Demikian adik-adik pembahasan dan materi tentang persamaan kuadrat, terutama untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC atau nama lainnya rumus Al-Khwarizmi, atau ada yang menyebut juga rumus kuadratik. Telah kita bahas sama-sama. Kanandang ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel Kanandang di Enjoy Matematik Official. Adik-adik harus lebih rajin lagi belajar dan berlatih cari referensi di buku-buku matematika ataupun dari internet. Terus berlatih dan belajar. Tunggu video selanjutnya di channel kesayangan kita, Enjoy Mathematics Official. Kreatif, inovatif, and fun. Kadang cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.